Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Giska Nurfadila Ramadhani dengan NIM 250201021103 dari Program Studi Manajemen PJJ S1 kelas MJ 606. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil observasi saya dengan judul Analisis Pola Komunikasi Bisnis pada PT Indonesia Dream Sport. Komunikasi merupakan salah satu hal yang penting dalam kegiatan bisnis dan operasional perusahaan. Komunikasi merupakan proses penyampaian informasi antara pengirim dan penerima pesan dengan tujuan menciptakan kesamaan pemahaman. Dalam perusahaan, komunikasi berfungsi untuk menyampaikan informasi pekerjaan, mengordinasikan aktivitas antar divisi, membantu proses pengambilan keputusan, dan mengurangi kesalahan kerja. Hal tersebut menjadi semakin penting pada perusahaan PT Indonesia Dream Sport karena perusahaan memiliki banyak divisi dan karyawan, sehingga diperlukan komunikasi yang baik agar kegiatan operasional dapat berjalan dengan lancar. Adapun tujuan dan metode observasi, observasi ini memiliki beberapa tujuan, yaitu untuk mengetahui profil perusahaan, mengetahui struktur organisasi, mengidentifikasi pola komunikasi yang digunakan, menganalisis efektivitas komunikasi bisnis, serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan komunikasi di perusahaan. Metode yang digunakan dalam observasi ini adalah observasi langsung, wawancara sederhana kepada karyawan dan supervisor, dan serta dokumentasi berupa foto atau media komunikasi yang digunakan perusahaan. Selanjutnya itu ada profil perusahaan. PT Indonesia Dream Sport merupakan perusahaan yang bergerak di bidang alas kaki, khususnya produksi dan distribusi perlengkapan olahraga. Berdasarkan hasil observasi ini, sekitar ada kurang lebih 2.000 karyawan dengan sistem kerja yang berfokus pada kegiatan produksi dan operasional. Dalam menjalankan aktivitas, perusahaan mengutamakan kualitas produk, pelayanan kepada pelanggan, pengembangan sumber daya manusia, serta kerjasama tim. Oleh karena itu, komunikasi antar bagian menjadi salah satu faktor yang mendukung kelancaran proses kerja perusahaan. Adapun struktur organisasinya, struktur organisasi terdiri dari yang pertama itu ada direktur utama, general manager, manager dan supervisor, leader. Kemudian di bawahnya itu ada staff dan operatornya. Setiap posisi memiliki tanggung jawab yang berbeda, tetapi tetap saling berhubungan dalam pelaksanaan pekerjaan maupun proses pengambilan keputusan. Dengan adanya struktur tersebut, alur komunikasi dapat berjalan secara bertahap sesuai dengan tanggung jawab dan wewenang masing-masing jabatan. Selanjutnya itu ada pola komunikasi bisnis. Berdasarkan hasil observasi, terdapat beberapa pola komunikasi yang diterapkan di PT Indonesia Dream Sport. Yang pertama itu ada komunikasi vertikal, yaitu komunikasi antara atasan dan bawahan. Contohnya adalah ketika manajer memberikan target kepada produksi kepada supervisor, kemudian supervisor memberikan pembagian tugas kepada leader dan operator. Selain itu, HRD juga menyampaikan beberapa kebijakan perusahaan mengenai absensi, cuti, dan terkait SOP-SOP perusahaan terhadap karyawannya. Contohnya adalah koordinasi antara bagian produksi dengan warehouse mengenai ketersediaan bahan baku, koordinasi produksi dengan quality control terkait pemeriksaan produk, serta koordinasi HRD dengan finance mengenai proses penggajian. Selanjutnya itu ada komunikasi formal dan informal. Selain komunikasi vertikal dan horizontal, perusahaan juga menerapkan komunikasi formal dan informal. Komunikasi formal dilakukan dengan struktur dan prosedur perusahaan. Contohnya adalah briefing sebelum kerja, menggunakan ataupun pengumuman resmi dari HRD, SOP perusahaan, serta memo-memo perusahaan. Komunikasi formal bertujuan agar informasi dapat disampaikan secara jelas, terdokumentasi, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Sedangkan komunikasi informal terjadi di luar prosedur resmi seperti diskusi santai antar rekan kerja atau bertukar pendapat mengenai pekerjaan. Walaupun bersifat informal, komunikasi ini tetap memiliki manfaat karena dapat meningkatkan kedekatan antara karyawan dan menciptakan suasana kerja yang lebih nyaman. Berdasarkan hasil pengamatan, komunikasi di PT Indonesia Dream Spot berlangsung setiap hari, baik secara langsung maupun menggunakan media digital. Beberapa media yang sering digunakan antara lain yaitu briefing pagi sebelum bekerja dimulai, evaluasi pekerjaan setelah proses produksi, serta memo atau pengumuman dari HRD. Contoh lainnya adalah HRD menyampaikan informasi mengenai absensi, cuti, dan pengumuman melalui WhatsApp Group. Supervisor juga memberikan briefing kepada operator sebelum proses produksi dimulai. Selain itu, HRD berkoordinasi dengan finance terkait penggajian. Hal ini menunjukkan bahwa komunikasi digunakan dalam berbagai aktivitas perusahaan dan menjadi bagian penting dalam mendukung pekerjaan sehari-hari. Selain itu, di sini juga ada hambatan komunikasi. Walaupun komunikasi sudah berjalan dengan cukup baik, masih terdapat beberapa hambatan. Yang pertama adalah hambatan semantik, yaitu adalah perbedaan antara pemahaman terhadap informasi atau instruksi yang diberikan. Selanjutnya itu yang kedua ada hambatan semantik, yaitu adalah perbedaan pemahaman terhadap informasi atau instruktur yang diberikan. Kedua adalah hambatan organisasi, karena informasi terkadang harus melalui beberapa tingkatan jabatan sehingga penyampaian kebutuhan waktu lebih lama. Ketiga adalah hambatan teknologi seperti gangguan jaringan internet atau media komunikasi. Dan terakhir itu ada hambatan psikologis, yaitu masih adanya karyawan yang kurang percaya diri untuk menyampaikan pendapat atau memberikan masukan kepada atasannya. Lalu selanjutnya itu ada analisis SWOT. Berdasarkan hasil observasi, terdapat beberapa kekuatan dalam komunikasi perusahaan, yaitu jalur komunikasi yang jelas, hubungan kerja antar divisi yang cukup baik, serta koordinasi operasional yang berjalan efektif. Namun terdapat juga beberapa kelemahan seperti dokumentasi komunikasi yang belum maksimal dan masih adanya instruksi yang disampaikan secara lisan. Untuk peluangnya, perusahaan dapat mengembangkan sistem komunikasi digital yang lebih integrasi serta memberikan pelatihan komunikasi bagi karyawan dan pimpinannya. Sedangkan ancaman adalah risiko miskomunikasi, kesalahan penyampaian informasi, serta kemungkinan menurunnya produktivitas apabila komunikasi tidak berjalan dengan baik. Lalu kesimpulannya berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa PT Indonesia Dream Spot telah menerapkan komunikasi vertikal, horizontal, formal maupun informal dalam mendukung kegiatan operasional perusahaan. Komunikasi tersebut membantu memperlancar koordinasi antar divisi, mempercepat penyampaian informasi, serta membantu proses pengambilan keputusan. Penggunaan briefing, meeting, dan media digital seperti WhatsApp Group juga mendukung efektivitas komunikasi sehari-hari. Adapun saran terhadap perusahaan untuk meningkatkan efektivitas komunikasi bisnis, perusahaan dapat menyusun SOP komunikasi yang lebih jelas dan mudah dipahami oleh seluruh karyawan. Selain itu, setiap instruksi atau kebijakan penting sebaiknya didokumentasi secara tertulis. Perusahaan juga dapat mengadakan pelatihan komunikasi bagi pimpinan dan karyawan, meningkatkan koordinasi melalui meeting rutin antar departemen, serta mengembangkan sistem komunikasi digital yang lebih terintegrasi. Dengan langkah tersebut, diharapkan komunikasi dapat menjadi lebih jelas, cepat, dan terdokumentasi. Mungkin demikian presentasi mengenai analisis pola komunikasi bisnis pada PT Indonesia Dream Spot yang telah saya sampaikan. Dengan hasil observasi dapat disimpulkan bahwa komunikasi bisnis memiliki peran penting dalam mendukung kelancaran operasional perusahaan. Dengan meningkatkan dokumentasi, memperkuat koordinasi antar bagian, dan memanfaatkan teknologi secara optimal,
perusahaan dapat membangun sistem komunikasi yang lebih efektif dan mendukung pencapaian tujuan perusahaan di masa mendatang. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.